Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamko. Jadi di video kali ini saya ingin membahas dan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Cukup banyak yang bertanya tentang mulut asem, terus kadang muntah itu keluarnya air itu asem ya. Intinya ada cairan asam yang naik sampai ke mulut kita. Nah, itu bagaimana cara saya untuk menghilangkan asam itu, terus dan bagaimana rasanya dan bagaimana dampaknya ya. Jadi gini, sebelum saya lanjut, kalian alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di sini. Ya, di sini di bawah sini ada tulisan subscribe warna merah ya. Tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi silahkan subscribe ya. Dan saya yakin semuanya yang nonton video ini di channel Aslamko ini semuanya penderita ya, bahkan bekas penderita ya. Pokoknya ada kaitannya dengan asam lambung Gerd City ya, meskipun kalian udah melewatinya, atau yang sedang parah-parahnya, atau yang sedang awal terkena penyakit ini, itu pasti kalian nontonnya nyari informasinya tentang asam lambung ya. Kalau di YouTube kan banyak yang menjelaskan tentang asam lambung ini, bagaimana itu semuanya itu sama. Nah, jadi saya di sini juga penderita ya, penderita asam lambung Gerd City yang dulunya saya parah sekali ya, dan alhamdulillah saya sekarang udah ya jauh lebih baik lah daripada dulu rasanya gila ya, gila, bahkan hampir kayak gila ya, hampir mendekati gila mungkin. Ya memang begitu, rasanya memang seperti itu ya. Tapi sebenarnya semuanya itu kalau kita pikir-pikir itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma kita itu seperti dibohongi pikiran kita ya, pikiran kita itu seperti dijalankan gitu ya. Jadi kita ke topik yang utama tadi, yang mulut terasa asam. Bahkan ini ada beberapa juga ya yang merasakan giginya keropos, itu juga ada. Loh, kenapa mas kok bisa keropos? Keropos itu saya tidak mengalami ya, kalau gigi keropos saya tidak mengalaminya. Katanya itu teman saya ada, tapi dia sudah, katanya sih sudah sembuh total katanya ya, karena Yakul itu ya yang saya ceritakan di kemarin itu, dia itu giginya keropos. Loh kok bisa mas? Karena terkena cairan asam lambung yang naik sampai ke mulut, yang rasanya asam banget itu ya. Nah itu ternyata cairan asam lambung ya. Cairan asam lambung kan sifatnya asam banget ya, dan korosif ya. Sifatnya itu korosif, bisa menghancurkan atau melumat barang yang dilewatinya atau yang dilaluinya ya, seperti tenggorokan ini, esofagus ini. Kalau asam lambungnya naik, bisa esofagusnya itu bisa terluka ya, terkikis, bahkan sampai ke mulut bisa jadi gigi, terus lidah itu, terus mulut ya, rongga mulut ini pasti salah satunya ada yang terkena dampaknya ya. Itu salah satunya tadi gigi bisa keropos ya, terus lidah kadang tidak enak, kasar, terus mulut asem. Kalau yang saya rasakan ya, mulut asem, cuma mulut asem aja ya, yang mulut asem itu saya enggak sampai gigi keropos, itu enggak ya. Tapi mulut asem, dan mulut asemnya itu habis makan, kadang belum makan pun kadang asem ya. Itu dulu saya sering banget, setiap hari, bahkan setiap habis makan pasti asem ya. Loh kok bisa mas? Karena gini ya, menurut saya, kita kan makan, nah terus masuk ke lambung ya. Lambung itu kan memproduksi asam lambung yang
mungkin berlebihan karena akibat lambung kita itu belum normal ya, belum kerjanya itu belum normal. Jadi dia memproduksi cairan asam lambungnya itu berlebihan dan akhirnya dia naik ya, naik ke kerongkongan bahkan ke mulut ya, yang bikin mulut itu asem, terus gigi kropos ya, terus kadang itu mual, muntah seperti air tapi airnya itu asam banget. Nah itu cairan asam lambung itu ya salah satunya. Jadi bagaimana mas cara mengatasinya? Menurut saya kalau kalian habis makan atau kalian spontan merasakan mulut asam, itu kalian segera minum air putih hangat ya, sedikit-sedikit nanti pasti akan hilang. Apakah itu dilakukan terus mas jika terasa asam? Iya, harus dilakukan terus. Kalau kalian terasa asam, minum air hangat ya, air hangat. Kalau tidak air hangat sih menurut saya tidak mempan gitu ya. Bisanya dia itu cairannya itu kalahnya dengan air hangat. Jadi cairan asam lambungnya itu terdorong masuk lagi gitu ya. Jadi berapa lama mas mengalami itu semua? Saya lama sekali. Saya lama dan saya nggak tahu pasti ya berapa bulan, bahkan mungkin hampir 1 tahun mungkin ada ya, atau 1 tahun lebih juga mungkin ada ya. Pokoknya intinya sekitar 1 tahunan lah. Bagaimana mas sekarang? Apakah masih? Sekarang sih jarang ya, kadang juga masih, kadang ya jarang, tapi jarang, udah jarang ya. Itu menurut saya yang tentang mulut itu asam ya, itu penyebabnya itu asam lambungnya naik ya, naik, atau gas asam lambungnya itu tinggi ya. Jadi gas cairan asam lambung itu kan bergas ya, dia mengeluarkan gas ya. Jadi itu sifatnya korosif, keras ya. Jadi dia itu untuk melumat makanan menjadi bubur ya. Jadi intinya begitu, itu cara kerjanya. Jadi di dalam dia itu biasanya tempatnya di dalam lambung, bukan di luar lambung. Itu berarti belum normal ya. Seperti kita asam terus di kerongkongan itu kayak ada yang naik, lah itu cairan asam lambung yang berlebihan, yang belum normal ya. Nanti kalau udah normal ya udah enggak ya, yang penting kita mengatasinya itu benar ya. Terus kalau habis makan itu jangan rebahan ya. Kalau habis makan itu duduk dulu ya, sekitar 2 jam lah, lebih baiknya itu 2 jam. Dan setelah makan setengah jam setelah makan itu bisa minum. Jangan langsung habis makan langsung minum banyak ya. Kalau habis makan minum dikit mungkin nggak apa-apa. Kalau minum banyak itu nanti gini loh, cairan asam lambung itu kan untuk melumat makanan ya. Kalau kita kasih air habis makan kita minum, nah makanan itu kan belum dicerna ya, belum dilumat menjadi bubur. Nah kita kalau cairan asam lambung itu bercampur dengan air, keasamannya dan fungsinya itu kan menurun ya. Fungsinya itu menurun, terus akhirnya untuk mencerna itu dia berat ya. Dan biasanya begah sih begah dan nggak enak ya, dan bahkan bisa sendawa terus ya, bahkan seperti mual ya, itu juga bisa karena berlebihan ya, karena berlebihan muatan di dalam lambungnya itu berlebihan, terus sifat asamnya si asam lambung itu jadi berkurang. Padahal asam itu dia untuk melumat makanan yang tadi saya katakan itu korosif. Sifatnya cairan asam lambung itu sifatnya korosif ya. Korosif, dia bisa menghancurkan yang dilewatinya. Kalau ada benda masuk ke cairan asam lambung, dia pasti akan hancur gitu loh. Dan itu memang cara kerjanya cairan asam lambung itu memang begitu ya. Jadi mungkin ada yang masih bingung ya. Yang penting jangan makan terus habis makan terus rebahan, itu jangan ya, jangan. Itu bisa bikin mulut asam ya, yang pertama. Terus jangan minum setelah makan. Kalau minum mungkin sedikit sih nggak apa-apa. Kalau langsung 1 gelas itu
menurut saya akan ada mungkin mual ya, pusing ya, itu ada pasti. Soalnya dia itu ya tadi yang saya ceritakan tadi, intinya sih begitu. Itu yang sepengetahuan saya ya, itu saya tidak kok asal bicara, itu tidak, itu dari dokter juga, itu dari dokter spesialis penyakit dalam juga, jadi saya nggak asal ngomong ya. Jadi begitulah ya, caranya tadi sudah saya eh, terangkan ya, itu caranya begitu, nanti lama-lama hilang. Jadi kita mengolah semuanya, jadi kita harus sabar ya, harus sabar, nggak bisa untuk langsung cepat sembuh, itu nggak bisa. Kalau udah kronis, sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada 1 tahun lebih, itu oh ya udah, bisanya hanya sabar ya. Mau gimana lagi, mau emosi juga nggak bisa, emosi malah tambah parah ya. Jadi gitu saja, itu yang mau saya sampaikan. Sebenarnya sih semuanya simpel ya, semuanya itu simpel untuk mengatasi asam lambung, cuma kita nggak sabar ya. Saya pun begitu, nggak sabar, harus cepat-cepat sembuh, cepat-cepat bisa kerja lagi, cepat-cepat bisa beraktivitas lagi, bisa senang-senang lagi gitu pasti ya. Tapi semuanya pasti akan sembuh ya, nggak mungkin kita begini terus, itu nggak mungkin ya. Kita mungkin suatu saat bisa sembuh, mungkin ya, mungkin lama. Pastinya lama ya, karena kita harus merubah semuanya, seperti bayi lagi lah kita itu kembali seperti bayi lagi. Makanan kita harus dijaga ya, emosi juga harus dijaga ya. Jadi gitu saja sih, itu tentang itu saya menjawab pertanyaan teman-teman yang mulutnya sering asem, terus bahkan ada yang giginya kropos, itu begitu ya, itu cairan asam lambung yang sangat berlebihan ya. Berlebihan, dia naik sampai ke kerongkongan ya, apalagi kalau habis makan tidur lah, itu langsung ya. Nah, ini di logika aja lah, di logika aja. Kalian harus pelajari itu semua ya. Terus bisa tahu semuanya itu bagaimana cara kerjanya lambung, asam lambung itu bagaimana, terus kerongkongan, terus katup esofagus ya. Dan eh, cara mengatasinya itu bagaimana. Nah, itu yang saya katakan tadi. Coba kalian lakukan terus ya. Lakukan terus, nanti akan seiring-iring kalian menjadi jarang-jarang ya. Setiap 1 bulan menjadi berkurang asemnya ya. Jadi itu. Sekarang pun saya kadang kalau habis makan atau lupa rebahan, atau habis makan terus minum, itu kadang ya, kadang mual, kadang eh, masih asem dikit ya. Udah nggak kayak dulu sih sering banget asem. Satu hari bisa beberapa kali saya merasakan mulut saya itu asem ya. Tapi nggak usah khawatir, semua itu kalian harus sedia air hangat, kalian minum kalau asem ya. Kalau merasakan asem nggak nyaman, kalian minum air hangat, nanti hilang ya. Mungkin nggak ada 30 menit udah hilang ya, tapi minumnya itu dikit-dikit ya, dikit-dikit, nanti dia terdorong bersih, dia turun lagi ke tempatnya, ke asalnya ya. Asalnya dia itu di lambung ya. Cairan asam lambung itu asalnya dari lambung ya, bukan dari usus, bukan dari esofagus, bukan dari mana ya, pokoknya itu dari lambung. Itu cairan yang memang diciptakan, itu dia tempatnya di lambung ya, untuk mencerna makanan, untuk melumat makanan, untuk menghancurkan makanan ya, agar bisa diserap vitaminnya, proteinnya ya. Jadi itu saja sih yang mau saya sampaikan. Semoga saja kalian itu paham ya apa yang saya sampaikan dan dilakukan ya. Yang bertanya kemarin itu, coba kalian kalau nonton video ini dilakukan, dan itu harus dipelajari ya, harus dipelajari. Kalau kalian cuma asal saja nggak akan bisa ya. Kalian harus pelajari, kalian sendiri yang bisa ya, bukan kok kalian suruh orang lain untuk mengajari. Itu kalau dia bekas penderita itu pasti bisa, kalau yang tidak bekas penderita menurut saya itu susah ya, susah. Karena kita cerita, dia pun belum tentu tahu ya. Meskipun dia dokter, dia orang pinter, kalau tidak pernah merasakan asam lambung ketan CT ini, dia nggak akan tahu ya.
nggak akan tahu. Menurut saya itu nggak akan tahu. Jadi kalau kalian bercerita dengan yang sudah pernah mengalaminya, nah itu benar ya. Jadi kalian cari informasi, belajar tentang asam lambung Gordon-Setti ini tuh bagaimana. Saya pun masih belajar ya, saya pun sampai sekarang itu juga masih belajar meredam emosi, belajar segalanya lah, merubah segalanya untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya ya. Jadi gitu saja, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya, tinggal subscribe, klik aja gitu kok. Di video Aslamku ini, di channel Aslamku ini, saya selalu memberikan informasi yang saya tahu, yang sekiranya itu di logika itu masuk ya, itu saya pasti akan saya sampaikan ke kalian semuanya, teman-teman saya penderita asam lambung Gordon-Setti. Jadi semuanya itu teman semua ya, teman-teman saya semua ya. Jadi tanpa kalian itu saya gimana ya, kayak gak ada teman gitu ya, kayak gak ada teman ya. Kalau gini kan banyak temennya ya, dari mana, dari kota mana, dari ya itu seluruh Indonesia ya, bahkan ada yang di luar Indonesia itu juga ada ya. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama berjuang, sama-sama saling mensupport ya. Jadi nggak usah merasa sendiri, kita di semua di channel Aslamku ini banyak temennya gitu ya. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.